adil Papua menghargai proses penegakan hukum. Siapapun yang melanggar hukum termasuk. Namun di dalam penghargaan kami terhadap proses itu, kami juga tidak bisa mengabaikan bahwa cara-cara penegakan hukum yang diwarnai oleh intrik-intrik politik maupun kepentingan kelompok tertentu untuk merusak negara harus juga kita hadapi dan harus kita luruskan. Karena tidak tertutup kemungkinan bahwa berbagai pemberitaan yang akhir-akhir ini yang menyangkut kondisi di Papua yang dihadapi oleh Lukas NMB itu syarat dengan pesan-pesan yang tidak jelas, karena berbagai rumor dan berbagai informasi yang begitu beredar sedemikian liarnya sehingga masyarakat akan sulit mendapatkan sebuah berita yang benar tentang keadaan sebenarnya. Jadi sekali lagi, pada saat ini kami sebagai warga negara yang taat hukum, menghargai hukum, namun kami sangat berharap bahwa proses-proses penegakan hukum harus dikerjakan secara profesional, secara transparan, dan tidak ditunggangi oleh kepentingan kelompok ataupun kepentingan politik tertentu. Demikian bukan saya. Terima kasih teman-teman. Tadi kita berdiskusi bahwa bagaimana menyikapi kasus Bapak Lukas NMB, Gubernur Papua, di mana dalam diskusi itu akan dibentuk semacam tambahan tim pengacara. Ya. Dan mungkin untuk sementara ini memang yang hadir di sini dan kami didaulat menjadi semacam juru bicara. Jadi saya sendiri, Petrus Balapationa, didampingi Pak Alphonse Demau dan Pak Edi Reva. Nanti seperti apa materinya sementara ini belum bisa kami kemukakan karena kami baru bergabung sekarang ini. Jadi soal materi perbuatan Pak Lukas seperti apa yang dituduhkan, karena selama ini kan kami hanya mengikuti di media sosial. Kalau menyampaikan pernyataan atau keterangan apapun kan harus berdasarkan data atau penuturan klien dan saksi. Oleh karena itu sementara ini hanya kami bisa sampaikan bahwa kami diminta bergabung bersama tim yang sudah ada, yaitu rekan Dr. Stefanus Roy-Rening, dan akan bersama-sama mendampingi Bapak Lukas NMB. Dari saya, itu saja. Mungkin rekan saya Pak Refra akan menambahkan. Baik, terima kasih. Jadi terkait dengan kasus Pak Lukas NMB, itu terjadi penguatan tim hukum. Tim yang pertama adalah Pak Roy Rening dengan kawan-kawan, dan ada gabungan lagi tim yang sekarang baru terbentuk khusus untuk memberikan pembelaan secara hukum terhadap kasus Pak Lukas NMB. Ini kalau baru akan bentuk, nanti dalam perjalanan lagi baru lebih konkret apa yang perlu kami lakukan itu setelah pembentukan ini. Jadi dari kami, bila ada pertanyaan kami silakan. Silakan rekan-rekan kalau ada yang pertanyaan. Ya, satu, tolong sebutkan nama dan identitas dari media mana, Mbak. Ya, di tengah. Ya, silakan. Ibu Rika. Citra Nusantara Media Online. Ya, silakan. Terkait dengan kuasa hukum yang bertambah lagi gabung dengan Pak Rening kemarin itu kan Bapak Waterpau PLT Polda Papua Barat sudah meminta untuk segera kuasa hukum juga dari Pak Lukas NMB itu harus juga ditangkap seperti itu. Nah, ketika sore ini kita mendengar
soal adanya laporan Pak Paulus itulah hak warga negara. Tetapi profesi pengacara dilindungi oleh undang-undang advokat. Ada imunitas, ada kekebalan yang diatur oleh undang-undang dan juga putusan Mahkamah Konstitusi yang pada pokoknya menyatakan seseorang advokat yang mengeluarkan pernyataan keterangan tidak dapat dituntut baik pidana atau perdata dalam keadaan apapun sepanjang dilakukan dengan itikat baik. Apa yang dilakukan oleh Pak Paulus dengan melaporkan rekan Roy Reni boleh-boleh saja, tapi kan harus melalui penyelidikan, lalu penyidikan, lalu bermuara kemana. Kami melihat bahwa ini terlalu prematur. Karena apa? Apa yang dilaporkan Pak Paulus itu kan beliau ya seorang petinggi polisi yang tahu profesi advokat. Advokat itu tidak mungkin berbicara ya atas nama pribadi atau bermaksud menyerang orang. Apa yang disampaikan oleh rekan Roy bahwa ada pertemuan antara Pak Paulus dengan Pak Tito dengan Pak Lukas, kalau memang itu fakta, tentu harus dicari di mana tindak pidananya. Tapi bagi kami penambahan ini bukan berarti karena adanya laporan Pak Paulus. Apa yang dilaporkan Pak Paulus silakan saja ya, biar polisi yang bekerja. Tapi dari profesi advokat tentu ada pembelaan-pembelaan yang sesuai ketentuan yang berlaku. Walaupun masih dini, saya katakan bahwa laporan itu pasti tidak akan memenuhi syarat karena apa yang dilakukan itu dalam rangka membela. Advokat itu tidak dapat dituntut dalam pasal 16 Undang-Undang Advokat, tidak dapat dituntut di dalam dan di luar pengadilan sepanjang yang dilakukan demi pembelaan kliennya. Itu harus digarisbawahi. Jadi saya melihat boleh-boleh saja Pak Paulus melaporkan, karena kalau Pak Paulus merasa terganggu dengan pernyataan-pernyataan ini, saya kira adu data saja. Atau misalnya Saudara Roy mengatakan ada pertemuan, tinggal Pak Paulus membantah saja ya dari saya mengenai apa yang dilaporkan. Jadi bertambahnya ini bukan karena ada upaya nanti Saudara Roy diproses, itu tidak ada ya. Jadi yang saya bisa jelaskan seperti itu. Jadi memang menetapkan ketersangkaan itu kan setelah melalui tahap penyidikan, diawalin penyelidikan. Penyelidikan itu menemukan ada tidaknya tindak pidana. Ada tidaknya tidak pidana apabila pemberitaan pertama kita dengan ini korupsi dan sebagainya. Hal yang paling mendasar itu kerugian keuangan negara. Di mana adanya kerugian keuangan negara itu dinyatakan pemeriksaan, karena yang mendeklar kerugian keuangan negara itu dalam undang-undang KPK itu adalah BPK. BPK dalam setiap kali LHP, laporan hasil pemeriksaan itu WTP. Nah, kalau WTP berarti belum ada audit investigasi. Audit investigasi itu untuk mengarah nanti ada kerugian keuangan negara. Ini yang jadi persoalan. Kami mengerti bahwa KPK ini juga bukan orang-orang yang kemarin tiba-tiba menjadi jatuh dari langit jadi KPK. Tapi kami juga perlu mempertanyakan bagaimana ujuk-ujuk Anda menetapkan seorang yang tersangka dalam tahap penyelidikan itu seperti itu yang harus dilewati untuk sampai pada penyidikan. Nah, itu kira-kira. Jadi kalau tadi omong politisasi, karena memang nuansa politiknya di sana sangat nyata dengan berbagai pembahasan terdahulu. Bagaimana seorang gubernur untuk mengangkat wakil dan sebagainya pada saat wakilnya meninggal dan sebagainya. Ini kira-kira hal yang melatar belakangi semua ini. Jadi sebenarnya hanya teknis hukum menetapkan ketersangkaan menjadi persoalan penting karena semua warga negara berkesamaan di depan hukum, tetapi cara-cara menegakkan hukum harus ditempuh dengan cara-cara yang profesional, yaitu terukur sesuai aturan. Jangan sampai karena mentang-mentang KPK terus boleh seenaknya melanggar hukum. Tangkap, proses dulu, nanti baru kita buktikan. Bukan itu caranya prosedur bekerja dalam negara hukum. Demikian mungkin. Begitu. Kita semua berharap KPK dalam bekerja harus proper, harus taat asas. Kita semua sebagai warga negara itu yang kita harapkan. Cita-cita pendirian KPK serupa itu. Tapi kalau ada cara-cara seperti yang sekarang kita lihat sebagai contoh, setelah KPK tetapkan seperti itu, kemudian Pak Mahfud sebagai Menko Polhukam juga omong dana otsus sedemikian dari tahun kapan ke tahun kapan kita disebutkan, sedangkan dana otsus dari tahun 2001 kalau tidak keliru kan. Kemudian kapan Pak Lukas NMB sebagai seorang pejabat, dia dari wakil bupati, jadi gubernur dan sebagainya. Dalam sebuah proses tindak pidana harus tempus deliktinya harus jelas dong, jangan
dipukul rata seolah nanti dulu kalau kita tangkap ikan dalam pukat, tangkap saja dulu, nanti baru kita periksa ini ikan teri atau ikan kakap. Bukan itu cara-cara penegakan hukum yang profesional. Nah, kita berharap KPK profesional karena memang taat asas. Dan untuk itulah tim pembela ini ada untuk kita menguji sejauh mana mereka kerja secara taat asas. Demikian, mari kita coba dan kita lihat ke depan sejauh mana proses itu sudah berjalan secara proper dan benar. Demikian. Nah, silakan ada yang bertanya lagi? Kalau tidak ada, mungkin kita akan tutup dulu. Ya. Baik, terima kasih untuk semua.